Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen di mata kuliah desain pembelajaran PO berbasis digital. Saya ambil tugas ini dari tugas usul fikih. Perkenalkan, nama saya Sudi Harji, NIM 2281131 Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya suatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandekan, kefanaan, atau kehancuran. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan atau perbuatan atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Next, selanjutnya urutan pengambilan hukum Islam. Urutannya adalah Al-Quran, terus yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijtihad, yaitu sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Next, selanjutnya mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Fakta sejarah, dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, dan hukum dan bilangan. Next, selanjutnya fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi dan peranan Al-Quran yang pertama sebagai Al-Huda atau petunjuk, kedua sebagai Al-Furqan pemisah, ketiga sebagai Asy-Syifa atau obat. Next, selanjutnya fungsi As-Sunnah. Fungsi As-Sunnah yang pertama menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal satu, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Dua, merinci apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Tiga, membatasi apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum. Yang keempat, memperluas maksud dari suatu yang disebut dalam Al-Quran. Di slide selanjutnya, fungsi ijma'. Meski Al-Quran Sunnah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tetapi tidak semua hal dalam kehidupan manusia diatur detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, perbedaan keadaan saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga jika terdapat masalah baru, maka diperlukan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saat itulah umat Islam memerlukan ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Di slide selanjutnya, fungsi qiyas. Fungsi al-qiyas dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya.
atau indikasi dalam kehidupan orang Islam. Fungsi al-qiyas dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau As-Sunnah. Semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukum. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut. Dengan ijtihad itu adalah qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya Al-Quran atau As-Sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.